Itu dia alasan kenapa orang Jepang nyebutnya ini sepeda robot antara sepeda atau motor gitu. Balik lagi di Chief ID bareng gue Oki. Dan kali ini kita akan ngebahas tentang sepeda di episode @tuntun.sepeda. Itu adalah alamat Instagramnya, jangan lupa di follow. Gue akan ngebahas tentang satu sepeda yang kita milikin dan unik banget sepeda ini. Tapi sebelum gue mulai, please jangan lupa subscribe, kemudian hidupkan tombol notifikasi dan share sebanyak-banyaknya. Kalau ada pertanyaan tentang sepeda ini, lo bisa tinggalin di comment box di bawah. Ini adalah sepedanya. Sepeda yang gue bahas kali ini adalah sepeda robot. Biasanya orang nyebutnya serobot singkatannya. Kenapa disebut sepeda robot gue juga nggak ngerti. Cuma berhasil gue cari-cari di Instagram. Ternyata dulunya sekitar tahun 80-an ini diiklankan dengan sebelahnya sepeda. Kemudian sebelahnya adalah ada robotnya. Kalau zaman dulu lo inget film-film Gaban. Kapan. Zaman dulu nih di Jepang ngetren banget, saking ngetrennya si robot-robot itu sebelahnya adalah sepeda ini. Sebenarnya sih nggak ada robot-robotnya sama sekali, cuma yang menjadi unik adalah sepeda ini rame banget. Kalau bisa lo lihat di sini boncengannya gede banget. Sebenarnya kurang lengkap karena sebenarnya kalau misalkan versi originalnya lengkap, di sini tuh ada kayak lampu belakang seperti gambar berikut ini. Kemudian yang unik di sini adalah udah menggunakan gear, dan gearnya mereka menyebutnya digital. Kenapa digital? Nanti gua akan kasih lihat detailnya. Dan nggak lupa lagi adalah bagian depannya ada lampunya, dan ini memang bawaannya seperti ini. Sepeda ini sangat rame banget, ada lampu depan, ada lampu belakang, ada lampu rem, ada tuas transmisi. Jadi mungkin itu dia alasan kenapa orang Jepang nyebutnya ini sepeda robot antara sepeda atau motor gitu. Jadi nggak tahu antara sepeda motor. Jadi ya pokoknya antara dua-duanya deh. Dan biasanya sepeda ini datang dengan beragam ukuran. Biasanya ukuran 26 atau 24. Tapi yang spesial di sepeda robot kali ini adalah ukuran 20. Merek dari sepeda robot ini seperti kalian bisa lihat, mereknya adalah Apollo. Apollo ini kalau yang berhasil gue browsing di internet berasal dari Australia. Sebagian besar masih original. Kalau misalkan lo lihat di sini ada lampu depan, masih ada spakboard depan, spakboard belakang, kondisinya 70-80% lah. Menurut gue sih masih oke banget. Decals-decalsnya masih original, transmisi digitalnya juga masih original. Ini tambahan baru, ini adalah belnya Ontel Gazelle, original Gazelle. Bunyinya juga unik nih. Bener-bener klasik banget, berasa banget klasiknya. Kemudian hand grip udah diganti, baru, nggak ada mereknya. Ini masih original. Brake levernya. Kemudian kalau misalkan kita ke arah bawah, ini jadi adalah Apollo GT. Jadi tipenya GT. Kalau zaman dulu tuh GT udah kelas yang paling tingginya sepeda. Dan ini adalah Apollo yang tipe GT, ukurannya 20. Di sini bisa dilihat masih ada tulisannya GT Sport. Jadi original banget. Kemudian ke bagian belakang, RD-nya menggunakan Shimano. Untuk kelas sepeda tahun 80-an menggunakan Shimano Tourney, menurut gue sih ini udah sangat bagus sekali. Gue nggak tahu ini bawaan atau udah gantian, cuma kayaknya ini sih masih original. Sampai rantai-rantainya juga masih original, dan ini sepedanya nggak ringan ya. Ini sepedanya berat karena memang bahannya terbuat dari besi. Kayaknya sekitar 12 kiloan sampai 15 kilo total beratnya. Kemudian kalau misalkan kita lihat ke sini, ini sangat ikonik banget. Sepeda zaman dulu selalu ada kuncian. Jadi ini ada kuncinya di bagian depan sini. Biasanya kalau misalkan lagi parkir supaya aman. Bannya menggunakan ban 20 175 daily tire. Ada gum wall-nya, jadi berasa banget nih klasik vintage-nya. Gue suka banget tampilannya, benar-benar vintage look. Dengan ada karat-karat patina di bagian-bagian besi-besinya. Dan ini menurut gue sangat perlu banget sih kalau misalkan kalian memang hobi sepeda, wajib banget punya ini. Cuma sayangnya ini diganti sama pemilik sebelumnya dan udah rusak. Gue harusnya cari yang lebih klasik lagi. Mungkin yang paling cocok adalah pakai Brooks. Ini kalau diganti pakai Brooks, ditambahin lampu originalnya, itu bakalan jadi perfect banget dan enak banget dikendarain. Oke, kita persiapan mau riding. Jangan lupa pakai masker kalau mau naik sepeda. Dan
sepeda Apollo GT ini sangat susah banget dicari pada saat sekarang ini dan rare banget kondisinya. Tapi karena kita udah review sekarang dan keinginan kita sebenarnya kita mau menjual sepeda robot ini, makanya kita bikin video ini. Buat kalian yang pengen beli, langsung aja kontak ke Instagram @tuntun.sepeda, atau lo bisa share juga di comment box di bawah, atau bisa juga DM dan email ke tuntun.sepeda. Kita akan cobain kayak gimana riding menggunakan Apollo GT ukuran 20 ini. Yuk! Dan ukurannya menurut gue masih pas. Ini posisi saddle harusnya lebih tinggi lagi. Dan sebenarnya yang lebih enak kalau misalkan kalau kalian mau tampil lebih sporty, bagian handlebar bisa dibuat lurus. Sehingga tampilannya lebih sporty dan lebih enak. Tapi kalau misalkan mau dijaga seperti tampilan original, vintage, menurut gue kayak gini juga enak. Karena jadi kelihatan lebih santai. Jadi berasa banget vintage-nya. Untuk sepedaan santai, pas Car Free Day, pasti lo diliatin dan lo ditanya, itu sepeda apa? Dan lampunya bisa dinyalain kalau malam, tinggal tambah dinamonya. Dan yang paling gue suka adalah, walaupun ukuran bannya kecil, tapi transmisinya tuh tetap jalan untuk giginya. Nah, kalau misalnya mau berat tinggal dibesarin, mau ringan, enak banget. Nah, sepeda ini juga sangat nyaman menurut gue dan bisa dipakai untuk commute dari rumah atau ke kantor. Oke, jadi segitu aja review dari sepeda robot ini. Jangan lupa subscribe, komen di bawah, dan share sebanyak-banyaknya.